Disebabkan data ganda, penyaluran beasiswa Dubisake pemerintah Provinsi Jambi untuk S1 dan S2 ditunda. Polda Jambi berhasil gagalkan penyelundupan narkoba ke Sumatera Selatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontingen Jambi apresiasi kelancaran pelaksanaan PON ke-21 Aceh Subud tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 20 September 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Malika Hijriati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, memasuki dasarian kedua September 2024, BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi seluruh wilayah Provinsi Jambi telah memasuki periode musim pancaroba. Pada musim pancaroba ini, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, sedang dan deras yang disertai angin kencang serta petir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi seluruh wilayah Provinsi Jambi saat ini telah memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, musim pancaroba itu dimulai dari dasarian kedua September 2024. Pada musim pancaroba ini, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, sedang dan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Potensi hujan diperkirakan terjadi pada waktu siang menjelang sore hari, malam dan dini hari. Sementara untuk dasarian ketiga September 2024, seluruh wilayah Provinsi Jambi akan memasuki periode awal musim penghujan. Puncak musim penghujan di Provinsi Jambi diprediksi akan terjadi pada November hingga Desember 2024. Sampai dasar kedua September 2024 ini memang untuk kondisi cuaca di Jambi itu memasuki masa pancaroba atau peralihan. Nanti pada saat dasar ketiga September itu sudah wilayah sebagian besar wilayah Provinsi Jambi sudah memasuki musim hujan 2024-2025, Mas. Kondisi peralihan yang perlu diantisipasi adalah hujan ringan, namun disertai oleh kilat dan petir, baik pada siang menjelang sore ataupun malam dini hari. Ibnu Sulistiono mengimbau masyarakat Provinsi Jambi untuk mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, serangan penyakit DBD rentan terjadi saat peralihan musim. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Azam Afnat langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Ya, selamat sore Azam. Sore Malika. Ya, Azam, saat ini apakah sudah ada lonjakan kasus DBD pada saat peralihan musim seperti saat ini? Ya, Malika dan pemirsa, di Kabupaten Muaro Jambi pada September ini berada pada peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Berdasarkan catatan yang kami terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, untuk jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Muaro Jambi untuk secara keseluruhan ada 102 kasus. Namun untuk di bulan September ini Dinas Kesehatan belum menerima laporan dari Puskesmas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi karena pihak Puskesmas masih mengumpulkan data jumlah secara keseluruhan di bulan September untuk kasus DBD. Namun di Agustus lalu untuk kasus DBD ada 11 kasus yang ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Namun Dinas Kesehatan memprediksi untuk di peralihan musim ini jumlah kasus DBD akan meningkat seiring dengan kondisi wilayah Muaro Jambi. Seperti contoh di tahun ini pada bulan Januari di mana Muaro Jambi pada peralihan musim untuk kasusnya terjadi lonjakan yang mencapai 25 kasus DBD. Artinya secara keseluruhan dari 102 kasus yang ditemukan tertinggi itu pada bulan Januari yang mencapai 25 kasus, dan kondisi wilayah Muaro Jambi pada saat itu berada pada peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau.
Dinas Kesehatan Muaro Jambi meminta masyarakat pada peralihan musim ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan nyamuk DBD atau dengue dengan melakukan kegiatan gotong royong di sekitar lingkungan dan memastikan tidak ada genangan air yang ada di sekitar rumah serta tempat sampah yang berserakan yang tempat menjadi sarang nyamuk ataupun nyamuk DBD. Dari 102 kasus yang dilaporkan tersebut, informasi yang kami terima ada 3 pasien yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi untuk penanganan lebih lanjut karena kondisi pasien yang kritis pada saat itu. Namun 3 pasien tersebut dinyatakan sembuh dan telah pulang dari rumah sakit dengan pertolongan medis yang ada di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Untuk 102 kasus ini dari pernyataan Dinas Kesehatan Muaro Jambi semuanya dinyatakan sembuh, artinya tidak ada kasus yang meninggal disebabkan demam berdarah ini. Sementara untuk usia yang rentan terserang demam berdarah sendiri yaitu anak-anak dan lansia. Orang tua diminta untuk memantau anaknya, terutama apabila terjadi panas tinggi yang berkelanjutan dan ada bintik-bintik merah, diharapkan segera untuk melaporkan ke Posyandu maupun Puskesmas yang ada di wilayah masing-masing sehingga dapat tertolongi dengan cepat untuk penanganan kesehatannya. Ya, Malika. Ya, selanjutnya upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantisipasi ancaman serangan DBD saat peralihan musim saat ini, Azam? Ya, koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan, mereka telah melakukan sosialisasi dan meminta kepada Posyandu yang ada di setiap desa untuk gencar sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan yang kami sampaikan tadi, yaitu diantaranya itu membersihkan dan memastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah dan tumpukan sampah yang menjadi tempat sarang nyamuk. Kemudian Dinas Kesehatan juga aktif melakukan pembagian obat pembunuh jentik di masing-masing puskesmas untuk masyarakat, dan apabila menemukan kasus di suatu tempat, pihak puskesmas langsung melakukan pembogingan untuk memberantas nyamuk yang terkena DBD, maksud kami warga yang terkena DBD. Untuk nyamuk sendiri, berdasarkan informasi yang kami terima, jenis nyamuk DBD yakni warna hitam dan ada bintik-bintik putih. Itu merupakan jenis nyamuk yang ada di DBD. Kemudian selain sosialisasi dan pemberian obat pembunuh jentik, Dinas Kesehatan juga memastikan bahwa ketersediaan peralatan maupun obat yang ada di puskesmas tercukupi sehingga masyarakat yang datang untuk pelayanan demam berdarah dapat tertangani dengan baik sehingga tidak terjadi ataupun tidak ditemukan pasien yang meninggal. Ya, Malika. Ya baik, Azam, terima kasih laporan Anda terkait masyarakat diimbau untuk waspada terhadap serangan DBD langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan selamat sore. Ya, selanjutnya saudara, ditemukan data ganda penyaluran beasiswa Dubisake pemerintah Provinsi Jambi untuk strata 1 dan strata 3 ditunda. Pencairan beasiswa untuk sementara ditunda hingga data penerimanya selesai dievaluasi. Penyaluran beasiswa Dumisake pemerintah Provinsi Jambi untuk strata 1 dan strata 3 hingga saat ini belum dapat dicairkan. Meski para penerimanya telah diumumkan, namun penyaluran beasiswa masih menunggu penyelesaian administrasi akhir. Kepala Bagian Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Watni, menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena adanya temuan calon penerima beasiswa yang juga mendapatkan bantuan beasiswa lain. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendidikan, pencairan beasiswa untuk sementara ditunda hingga data penerimanya selesai dievaluasi. Para calon penerima beasiswa Dubisake yang masuk dalam data ganda nantinya akan dihapus dari daftar penerima dan diganti dengan calon penerima yang baru. Watni mengungkapkan, para penerima beasiswa yang masuk dalam data ganda itu merupakan mahasiswa maupun mahasiswi yang telah terdaftar untuk mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah pusat.
Untuk mempercepat proses realisasi, pemerintah Provinsi Jambi akan segera menerbitkan surat keputusan SK perubahan penerima untuk memastikan kuota beasiswa tetap terisi. Untuk beasiswa Dumisake S1 dan S3 untuk tahun 2024 setelah sudah kita umumkan. Setelah kita umumkan, kita rekon dengan Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan menyarankan untuk menunda proses pencairan sampai clear dari data penerima. Meski terjadi penundaan penyaluran, namun pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pencairan beasiswa Dumisake Strata 1 dan Strata 3 selesai pada akhir September atau maksimal pada awal Oktober 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024, KPU Bungo telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada serentak tahun 2024 mencapai 261.738 pemilih. DPT yang ditetapkan merupakan hasil rekapitulasi dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP 17 kecamatan. KPU Kabupaten Bungo telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT Pilkada Serentak tahun 2024. Pada Pilkada Serentak 27 November mendatang, jumlah DPT di Kabupaten Bungo mencapai 261.738 pemilih. Jumlah DPT itu terdiri dari 131.722 pemilih laki-laki dan 130.016 pemilih perempuan. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, DPT yang ditetapkan merupakan hasil rekapitulasi dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPSHP 17 kecamatan. Pleno terbuka penetapan DPT yang disampaikan tadi secara urutan dari 17 kecamatan kota dan kita rekap dan kita tetapkan di mana jumlah pemilih yang kita tetapkan untuk DPT itu adalah 261.738 yang sudah kita tetapkan menjadi DPT. DPT tersebut juga terdapat di lokasi khusus, yakni TPS di Lapas Kelas 2B Muarabungo dengan jumlah 350 pemilih. Pada Pilkada Serentak tahun 2024, jumlah TPS di Kabupaten Bungo mencapai 627 yang tersebar di 17 kecamatan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, Bawaslu Muaro Jambi membuka penerimaan petugas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini, Bawaslu Muaro Jambi membutuhkan 796 petugas PTPS. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi membuka penerimaan petugas pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Pada Pilkada Serentak 27 November 2024, Bawaslu Muaro Jambi membutuhkan 796 anggota PTPS yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Hingga hari ke-9, jumlah PTPS yang mendaftar baru 232 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Divisi Hukum Pencegahan Farmas dan Humas Bawaslu Muaro Jambi Asnawi mengatakan, meski terbuka untuk umum, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PTPS. Di antaranya, tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan tim pemenangan bakal calon, baik gubernur maupun bupati. Dari 232 itu tersebar di 11 kecamatan. Jadi masih ada beberapa kecamatan yang masih minim pendaftar. Maka dari itu, melalui ini juga saya selaku Kordip Pengawasan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi mengajak dan mengimbau kepada putri terbaik Kabupaten Muaro Jambi untuk ikut berpartisipasi. Asnawi menambahkan, berkas calon PTPS akan diseleksi dan akan diumumkan pada 11 Oktober mendatang. Sementara pelantikan dijadwalkan pada 3 November 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara Bawaslu Kabupaten Batanghari telah melakukan tahapan perekrutan pengawas TPS. Dan pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Batanghari akan merekrut 540 pengawas TPS. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Kaspun Nazir mengatakan, saat ini tahapan perekrutan pengawas TPS telah bergulir. Perekrutan pengawas TPS telah dimulai sejak 12 September hingga 28 September mendatang. Sesuai kebutuhan, Bawaslu Kabupaten Batanghari akan merekrut 540 pengawas TPS. Perekrutan pengawas TPS akan dilakukan di masing-masing tingkat pengawas kecamatan dengan syarat setiap calon peserta wajib melampirkan pernyataan tidak terafiliasi atau tergabung dalam partai politik maupun tim sukses dari pasangan calon kepala daerah. Bawaslu juga akan lebih selektif dalam melakukan seleksi pengawas TPS. Kaspun berharap masyarakat dapat berkontribusi dalam proses dan tahapan pesta demokrasi 5 tahunan untuk mewujudkan pilkada aman dan damai. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal batubara, Avandi Susilo alias Koapex jalani sidang perdana. Ya, Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali usai jeda pariwara. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, tim Ditres Narkoba Polda Jambi menggagalkan penyelundupan narkoba ke Provinsi Sumatera Selatan. 2 orang kurir narkoba diamankan polisi beserta barang bukti sabu senilai Rp2,5 miliar. IN dan MS warga Provinsi Sumatera Selatan harus berurusan dengan tim Ditres Narkoba Polda Jambi. Keduanya ditangkap usai berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu ke kawasan Betung, Provinsi Sumatera Selatan. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman sabu dari Pekanbaru, Riau, dan Aceh. IN ditangkap di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan MS ditangkap di wilayah Musi Baju Asin, Sumatera Selatan. Dari keduanya, polisi menyita 2 kg sabu senilai Rp2,5 miliar. Pengungkapan itu setidaknya menyelamatkan 10.000 jiwa dari bahaya mengkonsumsi narkoba. Polisi masih memburu bandar dan penerima barang haram. Kalau sesuai keterangan tersangka baru pertama. Seperti biasa kalau kita anggap baru pertama kali, memang dia pasti akan mengatakan baru pertama kali dilakukan. Dia per kilonya 20 juta. 1 kilo? Iya. Ini mau diedarkan di Jambi atau di luar Jambi ini, Pak? Di luar Jambi, Mas. Jadi Jambi hanya perlintasan karena setelah dilakukan pengembangan, jadi kami lakukan patroli ke sesuai pemesanan di daerah Betung. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda Jambi. Keduanya dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selanjutnya Saudara, diduga akibat membawa jerigen berisi bahan bakar minyak, 1 unit mobil terbakar di Jalan Arif Rahman, Telanai Jambi. Insiden kebakaran ini diduga akibat adanya percikan api yang berasal dari dalam mobil. Beginilah video amatir detik-detik terbakarnya 1 unit mobil di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Simpang 4, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Dari hasil rekaman video amatir tersebut, mobil yang terbakar pada Kamis sore kemarin itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas di area tersebut. Saat dikonfirmasi, Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, insiden kebakaran ini diduga akibat adanya percikan api yang berasal dari dalam mobil. Percikan api itu dipicu karena adanya sejumlah jerigen berisi bahan bakar minyak di dalam mobil. Tak hanya membakar mobil, api juga menyambar warung makan yang tak jauh dari lokasi kejadian.
Beruntung api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Insiden tersebut saat ini masih diselidiki polisi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, dalam 2 pekan terakhir Bea Cukai Jambi menggagalkan peredaran rokok dan miras ilegal di Provinsi Jambi. Ratusan batang rokok ilegal itu akan dimusnahkan untuk mengantisipasi kerugian negara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ari Haryono. Halo, selamat sore Ari. Ya, selamat sore. Baik Ari, bagaimana laporan Anda mengenai penindakan Bea Cukai Jambi dalam mengantisipasi peredaran rokok dan miras ilegal di Provinsi Jambi? Ya, pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya memang Bea Cukai Jambi saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran barang-barang ilegal termasuk rokok dan miras ilegal. Dalam 2 pekan terakhir setidaknya Bea Cukai Jambi sudah mengamankan ada sekitar 500.000 batang rokok ilegal dan 179 liter miras ilegal. Untuk rokok-rokok ilegal ini yang disita ini merupakan rokok dengan pelanggaran, yaitu berupa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, kemudian rokok yang menggunakan pita cukai palsu, kemudian rokok yang menggunakan pita cukai tapi tidak untuk peruntukannya. Sedangkan untuk miras ilegal disita karena memang tanpa dilengkapi dokumen cukai. Ini adalah upaya untuk melindungi produk-produk lokal karena memang salah satu fungsi dari Bea Cukai yaitu sebagai community protector, di mana Bea Cukai berusaha untuk melindungi produk-produk lokal dari gempuran barang-barang ilegal yang terus masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Untuk rokok ilegal ini dan miras ilegal ini nantinya bakal dimusnahkan oleh Bea Cukai Jambi. Tentunya bakal ada prosedur yang bakal dilakukan Bea Cukai Jambi sehingga proses pemusnahan ini nanti akan dilaksanakan. Sementara itu, setidaknya dalam upaya pemberantasan aktivitas barang-barang ilegal ini selama 2 pekan terakhir, setidaknya Bea Cukai Jambi berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 415 juta rupiah dari gempuran barang-barang ilegal yang ada saat ini. Ya, demikian. Ya, hingga 2 pekan terakhir ini rokok dan miras ilegal menjadi fokus Bea Cukai untuk dimusnahkan agar negara tidak mengalami kerugian. Terima kasih Ari Haryono atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kesorotan lainnya, Saudara, terkait dengan kasus perundungan. Seorang siswi pelajar SMP menjadi korban perundungan 10 orang perempuan di kawasan Jambi Timur, Kota Jambi. Pihak keluarga siswi tersebut menuntut agar polisi segera menangkap para pelaku perundungan. Video aksi perundungan di Kota Jambi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang gadis remaja menjadi korban perundungan oleh sejumlah perempuan dewasa. Setelah ditelusuri, ternyata korbannya tidak lain adalah siswi di salah satu SMP swasta di Kota Jambi berinisial RN, warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengakuan RN aksi perundungan tersebut awalnya terjadi setelah adanya aksi saling ejek di media sosial. Dalam perundungan yang terjadi pada Sabtu tersebut, RN mengaku dipukuli hingga disundut api rokok. Tak hanya itu, kepalanya sempat dibenturkan ke aspal hingga berdarah. Sempat diancam pelaku, korban mengurungkan niat untuk melapor ke orang tuanya. Insiden tersebut akhirnya terungkap setelah video tersebar melalui pesan singkat daring pada Selasa lalu. Langsung diserang, dijambak, dipukul, dipijak. Ya. Terus disundut rokok. Berapa orang gitu? Sekitar 8 lebih, sampai 10. Itu cewek semua? Cewek semua. Itu kawan sekolah atau bukan? Bukan. Pihak keluarga telah membuat laporan ke Satreskrim Polresta Jambi. Pihak keluarga berharap para pelaku segera ditangkap polisi. Kalau aku sebagai orang tua pengennya dihukum. Udah terima lah ya? Tidak terima lah sebagai orang tua, kan anak aku disiksa kayak gitu kan. Sedangkan aku orang tuanya tidak pernah nyiksa anak, disundut-sundut pakai api rokok. Itu kan dipukuli sampai pala yang ngeluarin darah. Ya memang aku tidak ada ikhlas lah gitu. Polisi saat ini masih mendalami kasus tersebut. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi sebelum mengungkap kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal batubara mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang perdana ini beragendakan dengan mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi.
Kasus pemalsuan dokumen kapal batubara yang menjerat Avandi Susilo alias Koapek mulai dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis kemarin. Sidang perdana ini beragendakan mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam dakwaan itu, Jaksa Penuntut Umum memberikan 2 pasal kepada terdakwa, yakni pasal pemalsuan dan penggelapan. Atas dakwaan itu, Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan untuk menghadirkan 27 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Didakwa dengan dakwaan kumulatif dan alternatif kombinasi, dakwaan pertama atau kedua dengan subsidi. Pasal berapa tadi? Pasal 263 ayat 1 junto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana atau pasal 374 KUH pidana atau pasal 372 KUH pidana. Dari poin yang mana sehingga adanya eksepsi itu? Baik, terima kasih. Tadi telah dibacakan oleh penuntut umum surat dakwaan di persidangan yang terbuka untuk umum. Setelah kami cermati surat dakwaan yang telah disampaikan kepada kami melihat terdapat kecacatan formil atas surat dakwaan yang telah disampaikan penuntut umum. Eksepsi itu secara prinsip adalah materi bantahan di luar pokok perkara. Sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan. Kuasa hukum terdakwa akan melakukan upaya eksepsi pembelaan terhadap terdakwa. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kontingen Jambi berikan apresiasi tertinggi kepada tuan rumah perhelatan PON ke-21 Aceh Subur. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi Hari Ini. Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, Saudara, dalam segmen advertorial. Ya, Bupati Mashuri kukuhkan perpanjangan masa jabatan ratusan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Dusun BPD Bungo. Pengukuhan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. 837 Badan Permusyawaratan Dusun BPD di Kabupaten Bungo menerima SK perpanjangan masa jabatan. SK perpanjangan masa jabatan yang diserahkan langsung oleh Bupati Bungo Mashuri itu turut dihadiri Gubernur Al-Haris. Mashuri mengatakan, Ketua BPD beserta anggota yang telah ditambah masa jabatannya ini diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara sebaik-baiknya. Perpanjangan masa jabatan BPD ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Perpanjangan Masa Jabatan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ketua BPD beserta anggotanya diharapkan untuk memanfaatkan masa jabatannya dengan tujuan untuk memajukan dusun. Hari ini yang kami hormati, tentu kehadiran ketua dan anggota BPD di dusun sangat strategis, menyusun anggaran bersama-sama Datuk Rio dan seluruh perangkatnya. Tentu kesuksesan itu juga dibarengi dengan keharmonisan di dalam dusun dengan keharmonisan seluruh stakeholder yang ada di dalam dusun. Sementara itu, Gubernur Al-Haris berharap BPD yang diperpanjang masa jabatannya dapat bekerja sama dengan Datuk Rio dan tetap amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Hadiri pengukuhan masa perpanjangan jabatan di BPD dalam Kabupaten Bungo. Ya. Ini adalah amanah daripada perubahan Undang-Undang 2006-2014 yaitu Undang Nomor 3 2024. Artinya adalah semua anggota BPD ditambah masa periodenya 2 tahun. Nah, kami diundang oleh Pak Bupati karena BPD juga bagian dari kita. Kemajuan Jambi ini juga akan dilakukan oleh BPD. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, Al-Haris minta ketua dan anggota BPD untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dusunnya masing-masing saat menjelang pilkada serentak. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, Saudara, Bupati Batanghari menyerahkan 300 lebih sertifikat tanah kepada masyarakat di Kecamatan Batin 24. Sertifikat tanah yang diberikan ini merupakan program pemerintah yang dituangkan ke dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Program PTSL yang digalakkan BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah saat ini terus digalakkan. Terbukti pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menyerahkan program sertifikat tanah gratis ini kepada masyarakat di 3 desa 2 kelurahan di Kecamatan Batin 24. Total ada 382 sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Bupati Batanghari kepada penerima di serambi rumah dinas Bupati pada Kamis sore kemarin. Muhammad Fadil Arif mengatakan tujuan PTSL sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan legalitas haknya atas kepemilikan tanah. Bahkan dengan PTSL juga mampu minimalisasi persoalan atau konflik tanah antar sesama masyarakat yang selama ini masih sering kali ditemukan. Muhammad Fadil Arif berharap agar pihak BPN dapat terus memaksimalkan program PTSL tersebut agar masyarakat khususnya kurang mampu dapat segera mendapatkan haknya secara utuh dan legal. Bapak Ibu semua, Tuhan tidak buat tanah lagi. Manusia tambah banyak, maka perebutan atas tanahku semakin tinggi. Sehingga terjadi konflik lahan. Untuk supaya kita mati bisa meninggalkan masalah, usahakan. Selagi kita hidup, tanah kita sertifikat jauh. Gunanya apa? Kalau ada masalah, pas kumpul kita buat masalahnya. Sehingga selesailah masalah kita antar keluarga atau antar tetangga kita di desa kita atau kelurahan kita masing-masing. Muhammad Fadil Arif berpesan kepada masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah ini untuk benar-benar dapat menjaga serta memanfaatkannya dengan baik sesuai kebutuhan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Kontingen Jambi memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan yang diberikan tuan rumah Aceh selama penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Pelayanan ini diharapkan dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi penyelenggaraan event-event olahraga lainnya. Respon cepat PB PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, khususnya wilayah Aceh dan juga pemerintahan Aceh dalam menangani permasalahan di lapangan menuai apresiasi dari berbagai kontingen peserta event olahraga nasional tersebut, termasuk kontingen Jambi. Salah satunya pelayanan medis di mana salah satu atlet Jambi yang mengalami cedera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat dari tim medis Aceh. Bendahara Umum KONI Provinsi Jambi Rubisala mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari panitia dalam menyelesaikan berbagai masalah yang sempat dihadapi kontingen Jambi. Pelayanan yang diberikan oleh Aceh sangat memuaskan, mulai dari akomodasi, konsumsi hingga pelayanan medis. Secara keseluruhan kontingen Jambi merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh tuan rumah Aceh selama PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Diharapkan standar pelayanan yang tinggi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi penyelenggaraan event-event olahraga lainnya di masa depan. Khususnya untuk di Aceh, ya kita Provinsi Jambi sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada LO Aceh khususnya di Provinsi Aceh yang hari ini komunikasi lancar, terus cepat tanggap, dan untuk keseluruhan ya kami anggap itu sangat baik lah. Koordinator LO Tamu VVIP Jambi Musmulyadi mengatakan, panitia bertekad memastikan setiap kontingen termasuk kontingen Jambi dapat merasakan kenyamanan dan dukungan maksimal agar mereka fokus pada pertandingan. PB PON Aceh juga mengapresiasi kontingen Jambi, mulai dari atlet, ofisial, pelatih, dan lainnya yang telah menyesuaikan syariat Islam di bumi serambi Mekah ini. Di sini juga kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang melalui ketua KONI-nya dan ketua kontingen yang ada di Aceh yang mampu menyesuaikan situasi syariat Islam di Aceh, sehingga adik-adik kita, atlet-atlet kita bisa menyesuaikan, terutama yang putri dan juga yang putra bisa menyesuaikan bahwa di sini adalah ada kekhususan ataupun ada kearifan lokal di Aceh yang memang kita junjung tinggi secara bersama-sama. Musmulyadi menegaskan, PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 merupakan ajang prestasi olahraga nasional. Ribuan atlet dari seluruh provinsi berkompetisi pada berbagai cabang olahraga, sementara dukungan logistik dan pelayanan yang baik menjadi kunci suksesnya pesta olahraga 4 tahunan ini. Adri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.
Masih dalam segmen PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, Saudara, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Para atlet telah berjuang dan mengoleksi medali untuk mengharumkan nama daerahnya di berbagai cabang olahraga. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi hari terakhir pelaksanaan PON di Aceh, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin langsung dari Banda Aceh. Halo, selamat sore Amsol, salam olahraga. Ya, selamat sore Hazet, salam olahraga, dan betul hari ini merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 dan dijadwalkan penyelenggaraan pesta olahraga ini akan ditutup secara resmi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi pada nanti malam. Dan untuk situasi terkini di Banda Aceh yang merupakan salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON ke-21 ini, kami memantau pada hari terakhir ini masih dilaksanakan penyelenggaraan untuk pertandingan final dua cabang olahraga, diantaranya adalah Sorenji Kempo dan juga angkat berat. Namun kedua cabang olahraga tersebut sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah diselesaikan hingga ke partai final. Dan saat ini sejumlah kontingen dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia, sebagian sudah ada yang pulang ke daerahnya masing-masing, sebagian lagi juga ada yang menuju ke Sumatera Utara untuk mengikuti rangkaian acara closing ceremony, dan beberapa kontingen juga tampaknya masih ada yang berada di Aceh untuk dapat menikmati sejumlah destinasi wisata yang ada di Banda Aceh ini. Sementara itu pada PON ke-21 tahun 2024 untuk peraih medali emas terbanyak dan saat ini menempati urutan pertama dari setiap daerah yang ada di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat yang berhasil meraih medali emas sebanyak 195 medali, perak 161 medali, dan perunggu sebanyak 182 medali. Sementara untuk Provinsi Jambi tidak pulang dengan tangan kosong karena Provinsi Jambi saat ini juga menempati posisi ke-20 dan berhasil meraih emas sebanyak 6 medali, perunggu perak maksud kami sebanyak 18 medali, dan perunggu sebanyak 27 medali. Dan untuk medali emas yang disumbangkan oleh para atlet yang sudah berjuang mengharumkan nama Jambi pada ajang PON ke-21 ini, diantaranya 1 medali emas disumbangkan dari cabang olahraga aerobik dan 2 medali emas disumbangkan dari cabang olahraga angkat besi, sementara 1 medali emas juga turut disumbangkan dalam cabang olahraga petong, dan 2 medali emas juga disumbangkan dari cabang olahraga angkat rowing maksud kami. Secara penyelenggaraan memang PON ke-21 tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, dan setiap kontingen yang kami jumpai juga mengatakan bahwa pada PON ini berjalan dengan sukses yang didukung dengan sarana fasilitas dan prasarana yang baik. Namun ada sedikit kendala, yakni faktor cuaca ekstrim, yakni hujan disertai dengan angin kencang yang kemarin sempat melanda wilayah Aceh sehingga ada sejumlah pertandingan yang sempat ditunda pelaksanaannya, seperti untuk cabang olahraga tenis, panahan, panjat tebing, basket, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dan untuk cabang olahraga basket ini, saudara, di venue utama kemarin pada saat pertandingan memang terjadi sebuah kejadian yang memakan korban akibat ditiup angin kencang yang membuat jendela dan juga kaca melayang hingga mengenai penonton di tribun atas, sehingga ada sekitar 6 orang korban atas kejadian tersebut, dan 2 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena pecahan kaca di kepala. Namun situasi-situasi tersebut dapat segera diatasi sehingga sejumlah pertandingan pada PON ke-21 ini dapat kembali dilanjutkan. Dan kami tadi juga mendapatkan informasi bahwa pada PON ke-22 di tahun 2028 mendatang yang akan menjadi tuan rumah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu meskipun closing ceremony dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, namun di Provinsi Aceh, tepatnya di titik utama yakni di Stadion Harapan Bangsa, nantinya juga akan dilakukan nonton bersama, dan tentunya nanti di Stadion Harapan Bangsa ini akan kembali dipadati oleh sejumlah masyarakat lokal Aceh yang akan menyaksikan bagaimana kemeriahan dari closing ceremony yang akan berlangsung. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, Ahmad Solihin dan Hasrul Kurniawan langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kita kembali ke studio Jambi bersama Hazret.
Ya, hingga saat ini memang masih terdapat beberapa evaluasi tetapi tidak mengurangi hikmatnya penyelenggaraan Pesta Akbar PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Terima kasih Ahmad Solihin, laporan Anda dari Aceh, dan selamat sore serta salam olahraga. Ya, saudara tetaplah bersama Jambi hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, langsung dari Kabupaten Kerinci. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen khusus Jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang kami siarkan secara langsung dari studio ini Kabupaten Kerinci bersama saya Cynthia Permana. Kita awali jurnal hari ini dengan informasi kafilah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi rombongan terakhir yang tiba di lokasi MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Mereka optimis dapat menorehkan prestasi pada perhelatan MTQ tahun ini. Kafilah dari Tanjung Jabung Timur. Kafilah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi rombongan terakhir yang tiba di lokasi Musabaqah Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci tahun 2024. Rombongan kafilah yang berjumlah 118 orang tersebut tiba dengan penuh semangat meskipun menjadi yang terakhir dari total peserta yang tiba di Kabupaten Kerinci. Panitia penyelenggara menyambut hangat kedatangan para kafilah dan memastikan mereka akan mendapatkan fasilitas serta pelayanan yang setara dengan peserta lainnya. Kita panjatkan kami atas nama pemerintah daerah, mohon maaf dari Bapak PJ tidak sempat menyambut dari Tanjung Timur karena ada kegiatan lain. Jadi kami ditugaskan untuk membantu menyampaikan, menyambut Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, walaupun mungkin yang terakhir ini, yang terakhir bukan mungkin, yang terakhir dari ujung Jabung, ujung Jambi wilayah timur, sampai ke ujung Jambi wilayah barat. MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi akan resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada tanggal 20 September 2024 malam, yang dipusatkan di dermaga objek wisata Danau Kerinci dan dia akan disiarkan secara langsung oleh TVRI Stasiun Jambi. TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, Wakil Gubernur Jambi melantik 60 Dewan Hakim pada pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci tahun 2024. Pelantikan Dewan Hakim ini dilaksanakan di Auditorium Kampus Utama IAIN Kerinci. Pembukaan Musabaqah Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi akan dilaksanakan tanggal 20 September 2024 di Dermaga Danau Kerinci. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Provinsi Jambi telah mematangkan pelaksanaan kegiatan MTQ. Salah satunya adalah pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-53. Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-53 ini dilaksanakan di Auditorium Kampus Utama IAIN Kerinci dan dilantik langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Dewan Hakim merupakan salah satu bagian penting dalam terselenggaranya MTQ dan menjadi kunci utama untuk menyukseskan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Kami menyambut baik terlaksananya malam ta'aruf kita laksanakan pada malam hari dan sekaligus pelantikan para Dewan Hakim pada seluruh panitia terlaksana dengan sukses dan lancar. Perlu kita sadari bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan Dewan Hakim adalah merupakan bagian terpenting dan amat menentukan suksesnya pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran ini.
Penjabat Bupati Kerinci Asraf juga menyampaikan pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi ini diharapkan para Dewan Hakim dapat bersifat objektif dan adil sehingga dapat menciptakan kori dan koriah yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pelaksanaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi ini juga dimeriahkan oleh pawai ta'aruf dan juga parade mobil hias. Para kafilah menampilkan mobil hias dan juga seragam yang bertemakan keislaman dan juga kebudayaan dari daerah masing-masing. Pelaksanaan pawai ta'aruf dan mobil hias dalam rangka Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci berlangsung meriah. Para peserta pawai dan warga tampak antusias mengikuti kegiatan yang digelar di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau, Kerinci. Pawai yang melibatkan kafilah dari seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi menandai dimulainya rangkaian acara MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang akan berlangsung selama sepekan ke depan. Para peserta pawai mengenakan pakaian adat dan seragam khas daerah mereka yang menambah kemeriahan acara tersebut. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, kegiatan pawai ta'aruf merupakan momentum untuk mempererat persaudaraan antar daerah dan juga sebagai ajang mempromosikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Provinsi Jambi. Sudah dilaksanakan pawai ta'aruf dan mobil hias. Nah, lokasinya juga dekat dengan lokasi utama di dermaga, yang mulai start dari Sanggarang Agung, kemudian finishnya di podium utama ini di Simpang Pentagen, Pendung Talang Genting. Para kafilah perwakilan kabupaten kota seprovinsi Jambi juga menampilkan mobil hias yang bertemakan keislaman dan kebudayaan daerah mereka, sehingga memikat perhatian masyarakat yang memadati area sepanjang rute pawai. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, penjabat Bupati Kerinci mengimbau masyarakat untuk menyaksikan pembukaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Pada pelaksanaan pembukaan MTQ tahun ini akan dimeriahkan oleh beragam penampilan kesenian dan juga penampilan dari artis ibu kota. Penjabat Bupati Kerinci mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan dan memeriahkan pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini akan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada tanggal 20 September 2024 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Dengan rangkaian kegiatan yang penuh makna dalam upaya meningkatkan semangat religius serta mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan masyarakat Jambi. Penjabat Bupati Kerinci mengatakan, MTQ ke-53 merupakan momen penting, tidak hanya bagi para kafilah, namun juga bagi masyarakat Kabupaten Kerinci yang menjadi tuan rumah. Saya Asraf SPT MSI, penjabat Bupati Kerinci, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kabupaten Kerinci, untuk datang menyaksikan kegiatan pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris SOSMH. Selain kegiatan keagamaan pembukaan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi juga akan dimeriahkan oleh berbagai penampilan kesenian tradisional serta penampilan artis ibu kota Hadat Alwi yang dipastikan akan menambah semarak dan kemeriahan acara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Untuk turut menyukseskan perhelatan akbar MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, TVRI Stasiun Jambi siap melaksanakan siaran langsung dari arena utama di Dermaga Danau Kerinci dari tanggal 20 September hingga 26 September 2024. LPP TVRI Stasiun Jambi siap mendukung pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi langsung dari studio mini di arena utama Desa Sanggaran Agung, Dermaga Danau Kerinci. Dengan menurunkan 25 personel, TVRI Stasiun Jambi telah melakukan persiapan mulai dari tanggal 18 September 2024 untuk menyebarluaskan informasi seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-53.
sebelum menyiarkan secara langsung pembukaan MTQ ke-53 yang direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. TVRI Jambi menayangkan secara langsung dialog khusus, jurnal MTQ dan lomba tilawah Al-Quran selama kegiatan berlangsung dari arena utama MTQ ke-53. Bagi masyarakat yang tidak dapat melihat secara langsung acara pembukaan Musabaqah Tilawatul Quran ke-53 tingkat Provinsi Jambi, tanggal 20 September 2024 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dapat menyaksikan melalui siaran langsung TVRI Jambi. Yunita, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, demikian jurnal MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kabupaten Kerinci. Kami masih akan kembali di Jambi hari ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Z Akbar. Dan saya Walika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.